bisa. Kelompok 4, Desi sudah ada. Oke, Uli Iwan slide-nya. ada? Ada? Ada ya? Udah ya? Sudah ada belum? Bisa. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dwi yang belum ada itu ya? Iya. Oke. Ini belum ada. Pertemuan ke-10 ya. Oke, pertemuan ke-10 kita akan bahas aplikasi dari turunan parsial ya. Minggu kemarin kita bahas turunan parsial, yaitu turunan untuk fungsi peubah banyak ya. Karena kita punya fungsi peubah banyak, maka perubahan nilai fungsinya kita tinjau dari beberapa variabel yang ada di situ ya. Karena ketika perubahan fungsi itu bisa dilihat pada saat satu variabelnya berubah, variabel yang lain dianggap konstan ya. Sehingga kita punya istilah turunan parsial terhadap X, turunan parsial terhadap Y, maupun turunan parsial terhadap Z ya. Oke, cara menurunkannya sama seperti turunan pada fungsi satu variabel. Kemarin juga kita sudah bahas aturan rantai seperti apa, kemudian turunan dari fungsi implisit. Kemarin kita sudah buktikan juga rumus cepatnya yang memenuhi seperti apa ya. Hari Supriyono sudah ada. Hari izin dah hari. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi dari turunan. Ya, di fungsi satu variabel pun kita sudah bahas aplikasi turunan itu bisa untuk menyelesaikan masalah optimasi atau menentukan nilai maksimum minimum dari suatu fungsi. Ya, oke. Selain itu, di sini juga akan dibahas metode pengali Lagrange, yaitu menyelesaikan masalah optimasi juga, tapi di dalamnya ada kendala yang harus dipenuhi. Ya, oke. Seperti pada fungsi satu variabel, definisi dari nilai maksimum maupun minimum juga sama. Ya, jadi suatu nilai fungsi f AB dikatakan sebagai nilai maksimum dari suatu fungsi apabila nilai f AB itu selalu lebih besar dari nilai fungsi lainnya untuk nilai x, y yang lain. Ya. Oke. Kalau dia nilai minimum, berarti si f AB-nya selalu lebih kecil dari selalu lebih kecil dari nilai fx yang lain. Elina. Oke. Ya. Nah, di sini kemarin juga ada istilah maksimum minimum lokal, minimum dan maksimum absolut. Ya. Oke. Untuk kita bilang sebagai absolut atau lokal itu dilihat dari domain atau wilayah dari fungsinya, ya. Kalau fungsinya dia terbuka, maka kita sebut dia sebagai maksimum minimum lokal, ya. Kemudian kalau daerahnya tertutup dan terbatas, maka dia disebut sebagai maksimum minimum absolut atau mutlak, ya. Oke. Tapi untuk wilayah yang terbuka, kalau kita sudah yakin dia nilai yang paling besar atau yang paling kecil, maka kita bisa sebut dia sebagai maksimum atau minimum absolut. Ya, di fungsi satu variabel juga kita sudah singgung. Ya. Oke. Nah, terkait dengan nilai ekstrim tadi, maksimum atau minimum, berarti kita punya nilai kritis, titik kritisnya, ya. Titik yang membuat fungsinya maksimum atau minimum. Kemarin kemungkinan dari titik kritisnya ada apa saja? Absen 9. Oke, kalau itu kelompok 1 dulu deh. 9 siapa bisa langsung jawab? Produksi. Ayo silakan kelompok 1. Ketika stasioner, Bu. Oke. Siapa? 9 siapa? Fahmi. Oh, Fahmi. Iya. Oke. Ada titik stasioner, terus siapa lagi? Apalagi? Terus ketika batas di setiap batas kalau ada itunya tertutup. Ya, apalagi? Sama ketika
nilai tak enggak, Bu? Udah. Oke. Turunannya tidak ada, ya, atau Iya. sebagai apa? Titik singular, ya. Jadi boleh Singular. lebih lagi, titik kritis dari suatu fungsi itu ada 3 kemungkinan, ya. Pertama, pada titik batasnya atau titik ujungnya, kemudian titik stasioner ketika turunannya 0, dan titik singular ketika turunannya tidak terdefinisi pada titik tersebut, ya. Itu 3 itu juga sama untuk fungsi peubah banyak, ya. Jadi di sini bisa kita lihat titik kritisnya bisa pada saat turunan parsialnya sama dengan 0 atau turunan parsialnya tidak terdefinisi. Ini yang titik stasioner dan titik singular. Karena apa turunan parsial? Karena fungsinya lebih dari satu variabel. Maka ada fx, fy sama dengan 0 atau fx, fy-nya tidak terdefinisi, ya. Oke. Kemudian di sini ada teorema juga sama seperti di fungsi satu variabel. Jika f itu punya nilai maksimum atau minimum di titik A, B, pasti turunan parsial terhadap x maupun terhadap y pada titik A, B sama dengan 0. Ya, ini yang disebut sebagai titik kritisnya adalah titik stasioner, ya. Oke. Kemudian selain itu juga kita punya uji turunan kedua untuk menentukan apakah suatu fungsi itu maksimum atau minimum. Ya, setelah kita dapat titik kritisnya, kita bisa lanjutkan dengan uji turunan kedua. Kalau di fungsi satu variabel, kan ketika kita sudah turunkan 2 kali, kita lihat apakah turunan keduanya positif atau negatif, ya kan? Waktu belajar fungsi satu variabel. Kalau turunan keduanya positif, berarti titik tersebut jadi apa? Maksimum atau minimum? Minimum. Minimum, ya. Kalau turunan keduanya negatif, baru dia menjadi maksimum, ya. Nah, konsep itu juga sama untuk fungsi peubah di sini, ya. Jadi kalau kita gunakan uji turunan kedua, maka kita cari nilai D. Nilai D itu apa? D itu adalah nilai dari turunan kedua terhadap X, turunan kedua terhadap Y, dikurangi turunan kedua terhadap X dan Y, dikuadratkan. Nah, ini harus hafal rumusnya. Ya. Fxx kali Fyy min Fxy kuadrat. Ya. Kita cek apakah D-nya positif atau negatif. Kalau D-nya positif, kita lanjutkan. Fxx-nya positif atau negatif. Ya, jadi syarat yang pertamanya adalah nilai D-nya. D-nya positif atau negatif. Kalau positif, lanjut, lihat Fxx-nya positif, berarti dia minimum lokal. Kalau Fxx-nya negatif, berarti dia maksimum lokal. Nah, kalau D-nya negatif, ya si D-nya tadi negatif, maka di A, B itu bukan maksimum atau minimum, tapi sebut sebagai titik pelana atau titik belok biasanya. Ya, dia titik pelana kalau D-nya kurang dari 0. Kalau D-nya sama dengan 0 gimana? Tidak bisa diputuskan maksimum atau minimum. Ya. Nah, kalau kita lihat D itu adalah determinan dari matriks turunan parsialnya. Ya, turunan parsial orde kedua atau turunan keduanya, ya. Karena kan kalau kita punya matriks 2 kali 2, maka determinannya kan tinggal kali silang kurang ini kan? Ya, itu yang matriks. Oke. Contohnya sekarang perhatikan. Contohnya, kayaknya lebih enak coret-coret. Tulis soalnya dulu. Betulnya di situ juga udah jelas dari dari PPT-nya juga jelas. Sebentar, biar sekalian. Oke. Kemudian pindah slide yang share ini. Contoh yang pertama, saya punya fungsinya fxy. Suara Bunda masih jelas? Halo? Masih, Bu. Oke. Soalnya ekspresi y kuadrat dikurangi 4y
ditambah 9. Ya. Domainnya apa nih? Domain dari fungsinya apa? Domainnya apa? Domain Anissa. Domainnya apa, Anissa? X dan Y elemen real, Ibu. Oke, semua bilangan real. Berarti dia wilayahnya terbuka. Ya, kalau wilayahnya terbuka, berarti kemungkinan titik kritisnya adalah di stasioner atau singular. Berarti kita cari turunan pertama. Oke, ini titik kritis. Titik kritisnya berarti kita cari turunan parsial terhadap X, turunan parsial terhadap X. Y, terhadap X-nya apa parsialnya? Absen 4. 4 siapa? Ada absen 4 bisa langsung? 2X. Dia harus sama dengan 0. Ya kan? Berarti X-nya 0. Terhadap Y-nya apa, Mbak? Min 4. 2Y min 4 sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 2. Maka dari sini kita punya titik kritisnya adalah 0,2. Nah, apakah F0,2 itu maksimum atau minimum? Nilainya berapa sih? Kalau kita masukkan 0, 4, min 8, 5 ya? Ya kan? Ya. Apakah 5 ini maksimum atau minimum? Sebetulnya kita bisa lanjut ke uji turunan kedua. Ya kan? Nah, tapi kalau kita lihat persamaannya di sini, ini kan bisa kita sederhanakan jadi X kuadrat, Y min 2 kuadrat, plus 5. Ya kan? Ya, ini kan kalau kita kembali lagi ke materi cara membuat grafik, ada yang digeser, kiri kanan, atas bawah gitu kan? Ya, kalau Bu Nili punya persamaannya ini, X kuadrat tambah Y kuadrat kan? Apa nih gambar apa? Paraboloid kan? Ya. Gini kan ya gambarnya. Kayak telur dibagi 2 gitu ya. Ini Z, ini Y, ini X. Ya. Kalau di sini ada plus 5, artinya apa? Dia naik 5 satuan pada sumbu Z. Ya kan? Ya. Terus kalau Y-nya dikurangi 2, artinya apa? Geser di sumbu Y 2 satuan ke kanan. Berarti gambarnya kalau secara sederhananya bisa geser 2 satuan ke kanan. Terus tadi naik berapa? 5, ya kan? Nah, gambarnya bisa kita sketch seperti ini. Ya kan? Mana nih? Nah, ya. Kalau kita ini kan misalkan di sini berarti apa? 5 di sini kan? Ya. Pada saat titiknya apa? Di 0, 2. Jadi kalau kita lihat gambarnya, permukaan ini pasti titik paling kecilnya adalah 5 Z-nya. Ya kan? Pada saat apa? 0,2. Berarti kita bisa sebut atau simpulkan bahwa 5 itu menjadi minimum absolut. Karena dari gambar kita sudah yakin bahwa dia nilai yang paling kecil. Ya. Oke. Tapi kalau tidak bisa lihat dengan gambar, kita gunakan uji turunan kedua. Ya. Oke, ini kan dari gambar. Oke, kemudian contoh yang kedua. Contoh kedua itu Fxy sama dengan Y kuadrat min X kuadrat. Ya. Oke, dia juga terbuka. Berarti kemungkinan titik kritisnya adalah di titik stasioner atau singular. Maka kita cari turunan parsial masing-masingnya. Berapa nih? Min 2x, 0, Fy-nya 2y, 0 juga. Ya, berarti x 0, y juga 0. Berarti kita punya apa titik kritisnya? 0,0. Ya. Tapi kan kita nggak tahu nih, dia positif atau negatif, karena kita juga nggak tahu gambarnya. Oke, Mbak, lanjut ke uji turunan kedua. Ya. Perlu apa? Fxx, Fyy, dan Fxy. Fxx berarti 2 kali diturunkan dari turunan parsial terhadap X. Berarti min 2, 2,
Sini 0. Ya. Maka dari sini kita bisa cari D pada saat 0,0. Berarti kan fxx pada saat 00, fyy di 00, fxy di 00. Di titik kritis yang kita punya. Berarti kita punya apa nih? Karena dia konstan semua, berarti min 2, 2, 0. Berarti berapa? Min 4. Ya. Kesimpulannya apa? Di sini. D-nya sama dengan min 4 kurang dari 0. Maka titik 0,0 merupakan apa? Titik pelana. Ya, jadi bertahap, mengerjakannya bertahap. Kita punya apa ya? Apa yang harus diturunkan? Ya, buat 0 semua untuk mendapat titik kritis. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Ibu, maaf. Ya, siapa Yang di Musdi tadi. Fahmi, Bu. Yang di sini tadi ada kuadratnya enggak ya? Yang mana? Yang bagian D ini tadi. SFF, SFY, min, SFY. Suaranya putus-putus. Ini Fahmi atau siapa yang tanya? Putus-putus. Apa yang mana? Oh, ada kuadratnya di sini nih. Sini ada kuadratnya nih. Ada kuadrat. Ya. Itu yang dimaksudnya itu. Iya, Bu. Ya, kayak jelas ya. Ada lagi yang mau tanya? Saya Ibu. Siapa? Nisrina. Ya, kenapa nih sini? Untuk yang contoh pertama itu kalau kita misalnya mau lanjutin ke turunan kedua tetap boleh atau gimana? Boleh, boleh. Berarti nggak harus kita lihat gambarnya gitu kan ya? Selanjutnya. Coba aja nih. Di sini berarti apa? Fxx-nya apa nih, Srina? 2. 2. Fyy-nya apa? Min 2. Fyy-nya 2. 2 kan? Fxy. 0. Nah, berarti dari sini kita punya apa? D pada saat 0,2. Berarti fxx, fyy, fxy kuadrat. Berarti 2 kali 2 min 0. 4. D-nya positif. Ya, ya, D-nya sama dengan positif. Kemudian fxx-nya berapa? 2. Positif. Ya kan? Maka 0,0 f 0,0 merupakan apa? Minimum absolut. Ya kan? Sama saja. Ya, kalau tadi Bu Nelly tunjukinnya dengan gambar, ya. Ya, lebih baik dengan uji turunan kedua memang. Jadi supaya lebih yakin. Ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kalau tadi kan wilayahnya terbuka, ya. Sekarang wilayahnya tertutup. Ya. Wilayahnya tertutup. Oke, mana sih? Coba share-nya apa? Ya, ini agak pusing, ini agak ngos-ngosan. Oke. Tadi contohnya, ini juga sama ya, contohnya yang 3Y kuadrat, min 2Y pangkat 3, sama stepnya atau langkahnya. Kalian cari titik kritis dulu, melalui turunan parsialnya sama dengan 0. Ya, baru lanjutkan dengan uji turunan kedua. Ya, oke. Ini gambarnya. Ini latihannya silakan dikerjakan. Ya, dengan cara yang sama seperti tadi. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau fungsinya merupakan fungsi yang tertutup? Berarti titik kritisnya ada di ujungnya dan ada di dalam wilayahnya. Kalau yang di dalam bisa stasioner atau singular. Ya. Oke. Maka disebut sebagai maksimum absolut atau mutlak. Atau minimum absolut. Ya. Ini langkahnya, tentukan titik kritis dalam D yang pakai turunan tadi. Tentukan titik kritis atau nilai ekstrim F pada perbatasan daerahnya. Nanti bandingkan hasilnya, mana yang terbesar, mana yang terkecil. Ya, oke. Contohnya misalkan ini,
Oke. Balik lagi ya ke yang coret-coret. Kalau ada yang mau tanya boleh, silakan. Ada yang mau tanya nggak? Oke. Bu Nelly punya soalnya fxy sama dengan x kuadrat y kuadrat x kuadrat y plus 4. Domainnya domainnya sekarang dibatasi. Kalau nggak ada pembatasan kan semua bilangan real ya. Sekarang saya batasi domain F-nya itu hanya daerah yang dibatasi oleh X-nya antara 1 dan min 1, Y-nya juga antara 1 dan min 1. Sehingga kalau kita gambarkan, ya, X, Y, ini. Ya, ini adalah domain F. Min 1, 1, 1, min 1. Ya, dari sini. Oke, ya. Lihat daerahnya terbatas. Berarti titik ujungnya, titik ujung. Titik kritis. Titik kritisnya, pertama, titik ujung wilayahnya. Titik ujungnya ada apa aja? Ada 1,1. Ada 1, min 1. Ada min 1,1. Ada min 1, min 1. Ya, itu di titik ujung wilayahnya. Oke, paham ya? Sekarang di perbatasannya. Perbatasan. Kalau kita lihat gambarnya, batasnya ada apa aja? Ada batas Y sama dengan 1 yang atas. Ada Y sama dengan min 1 yang bawah. Ada X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1. Lihat batas-batasnya ya. Ini kan persamaan Y1, Y min 1, X1, dan X min 1. Oke. Sekarang kita cek apakah ada sepanjang garis tadi titik kritisnya. Y sama dengan 1. Berarti kita punya persamaan F, X, 1. Kita ganti fungsinya. Y-nya ganti dengan 1. Berarti kita punya apa? X kuadrat tambah 1, X kuadrat tambah 4. Berarti X pangkat 5 plus 5, X pangkat 5, 2 ya. 2X pangkat 2 tambah 5. Betul nggak? Betul? Oke. Ini kan jadi apa nih? Fungsi satu variabel X kan seolah-olah, ya kan? Karena hanya muncul variabel X saja. Berarti lanjut dengan turunan pertamanya sama dengan 0. Apa nih? 4X sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan 0, kan kita tahu Y-nya sama dengan 1 ya. Oke, berarti titik kritisnya adalah apa? 0,1. Ya, berarti ada titik kritis di sini nih, 0,1. Ya, lihat kan sepanjang Y sama dengan 1. Ya, di sepanjang Y sama dengan 1 ada titik kritis dengan nilai 0,1. Ya, lanjut. Kalau X-nya sama dengan 1, berarti kita punya apa? F 1, Y. Berarti apa tuh? 1, Y. Berarti 1 plus Y kuadrat plus Y plus Y kuadrat. Betul nggak? Plus 1 plus 5. Betul? Oke. Nah, lihat. Fungsinya juga jadi apa nih? Fungsi, kok Y kuadrat? Mana sih? Saya salah ya. Ngaco. Y kuadrat tambah apa nih? Y kuadrat tambah Y tambah 5 ya? Oke ya. Berarti kita punya fungsi dalam variabel Y semua. Ya. Maka kita bisa cari apa? F aksen Y. Apa? 2Y tambah 1. Betul nggak? Berarti ini kan harus sama dengan 0. Maka kita peroleh Y ini sama dengan min setengah. Betul? Ya. Oke. Kemudian
kalau X-nya sama dengan min 1. Kalau X-nya min 1 sama dengan Oke, apa tadi? terima F kasih. min 1 Y. Berarti apa? 1 Ini Y survei ini kuadrat sifatnya Y plus probabilitas atau non probabilitas ya? Y kuadrat plus Y plus 5. Kemudian kita cari F aksen Y. Surveinya non probabilitas. Itu juga sama dengan yang atas kan? Misalnya untuk Ya, melengkapi informasi PDRB dan betul nggak? sebagainya. Sama dengan yang atas? Ini masih Min menggunakan setengah, non ya. probabilitas. Jadi Oke, berarti dari sini, dari yang atas, kita punya titik kritisnya apa? 1, min setengah ya. Kalau yang dari sini, maka kita punya titik kritisnya adalah min 1, 2,5. setengah, ya. Oke, masih dalam interval yang gambar ini enggak? Min 1, min setengah, masih ada di sini, Masih. ya kan? Kemudian 1, min setengah, sini, masih juga, ya. Oke, lanjut, untuk apa lagi tadi titik kritisnya? Batasnya, X sama dengan 1, udah X sama dengan min 1, Y sama dengan min 1. sama dengan 1. Berarti katanya X, Min 1, Bu. Adinda. Y sama, oh ya 1 udah ya. Oke, bentar. Elina, udah ya. Min Mia, 1, kemudian berarti kita Reza, punya apa nih? Fahmi, dan Winona. F1, min 1. Silakan kelompok Berarti apa? 5, Kok F1 min 1? surveinya X ya. adalah komuter ya. Berarti sama dengan X kuadrat Survei komuter. tambah Y kuadrat Ya. min X kuadrat plus 4. Betul nggak? Tambah 1. X kuadrat tambah 1. X kuadrat tambah 1. Oh iya. Min. Ini benar udah capek nih berarti. Ya. Berarti X kuadrat sama min X kuadrat habis ya? Tinggal Habis. ya, berarti F aksen X-nya sama dengan 0 untuk semua X. Berarti di sini tidak memenuhi. Ya, nggak ada solusinya. Oke, udah semua ya. Nah, sekarang di titik di dalam domain. Titik dalam domain. Berarti cari Fx parsialnya. Berarti apa parsialnya? 2x plus 2xy. Harus sama dengan 0. Kemudian Fy. Fy-nya apa? 2Y. Y plus X kuadrat sama dengan 0. Oke. Nah, dari sini, misal kita substitusi, berarti Y sama dengan apa? X kuadrat per 2. Substitusi ke sini. Ya, substitusi. Maka kita peroleh apa nih? 2X tambah 2X kali X kuadrat per 2 sama dengan 0. Betul nggak sampai sini? Betul. Oke. Kemudian tadi udah dapat Fx-nya ini berarti apa nih? 2x ini per 2 ya. Plus x pangkat 3 sama, Itu bukan sama dengan. Bu, maaf itu nggak minus X kuadrat per 2 ya, Bu? Oh iya. Ya, karena kan dipindah ya. Ini minus. Kemudian di sini ada minusnya ya. Yang ini jadi minus. Betul. Dan sampai sini udah betul, Dok? Sambil dicek. Betul kan? Ini ya. Ini jadi 4 ya. Betul nggak? Enggak, Bu. Sih, salah ya saya. 2X min X pangkat 3. Salah. Bentar. itu kan dikali. Oh, ini kali. Kenapa Bu Neli lihatnya jadi negatif? Oke, sebentar ya. Ini kan jadi 2-nya hilang ya. Gitu ya. Berarti 2X min X pangkat 3 sama dengan 0.
X 2 min X kuadrat sama dengan 0. X-nya 0 atau X-nya positif negatif akar Akar 2 kan? Ya. Berarti X-nya 0, Y-nya berapa? Ini kan dari sini ya. Berarti Y juga 0. Maka punya 0,0 yang di dalam. Kalau X-nya akar 2, berarti Y-nya sama dengan berapa? 1. 1. Negatif nih, ada negatifnya. Min 1. Ada negatifnya, sebentar. Ya, hapus. Hapus semuanya. Sama dengan min X. Ya, berarti min 1. Kalau min akar 2 jadi apa? 1. Ya, negatif juga dong. Ya, kecil suaranya. Kan X kuadrat. Ya. Oh iya, Bu. Oke, berarti di sini apa? Akar 2 min 1 dan min akar 2 min 1. Maka kesimpulannya titik kritisnya sini, titik kritisnya ada apa saja? 1,1, 1, min 1, min 1, 1, min 1, min 1. Kemudian apa lagi? Ada 0,1 ya, yang di perbatasan. Kemudian ada lagi apa? 1 min setengah. Setengah. Kemudian min 1 min setengah, ya kan? Apalagi 0, 0,0. 0,0 Akar 2, min 1. Min akar 2 min 1. Nah, dari sini cari nilai fungsinya masing-masing. Fx-nya berapa? Kalau 1,1 masukin ke nilai ini berapa jadinya? 7 ya? Betul nggak? Betul? Betul. Kalau 1 min 1 berapa? 5? Betul nggak? Tinggal masukin ya. Masukin nilai ke fx-nya terus bandingkan mana yang besar, mana yang kecil. Dia jadi maksimum absolut atau minimum absolut. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bukan mutlak ya, Bu? Mutlak. Mana yang mutlak? Fungsinya apa? Ini kan fungsinya nih. Kenapa harus dimutlak? Oh, iya, Bu. Ini kan definisi apa nih? Harga mutlak X kurang dari sama dengan 1 itu maksudnya apa? Min 1, X 1 kan? Jadi antara min 1 dan 1. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nanti bertanya fungsi dari semua titik kritisnya, kemudian bandingkan mana yang terkecil dan mana yang terbesar. Ya? Oke. Sudah di screenshot PJ-nya? Maria? Sudah, Bu. Sudah, oke. Bu Lili pindah lagi ya. Bu, izin bertanya, Bu. Oke. Itu kenapa 0,-1-nya tidak dimasukkan, Bu? Mana? 0,-1 mana? Ada 0,-1. Yang itu yang effort X-nya yang tidak memiliki. Dapat dari mana 0,-1-nya? Yang Y-nya sama dengan min 1 itu, Bu. Belum ya? Ini kan? Kalau Y-nya sama dengan min 1, ada nggak titik kritisnya? Coba. Ini kan? Y-nya min 1 berarti apa? Fx, min 1. X kuadrat 1 dikurangi X kuadrat tambah 4. X kuadratnya habis berarti Fx-nya sama dengan 5. Turunan dari 5 kan 0. F aksennya 0 untuk semua nilai X. Maka sepanjang Y sama dengan min 1, dia tidak punya titik kritis. Ya, karena kan F aksennya 0 untuk berapapun di sini. Ya, jadi yang ada titik kritisnya hanya di garis Y sama dengan 1, garis X sama dengan 1, dan garis X sama dengan min 1. Karena di sini jadi tidak
definisi atau tidak punya titiknya. Gitu. Ya Mbak, siapa yang tanya? Baik Bu, makasih Bu. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Udah, kalau sudah saya coba share ininya PPT-nya lagi ya. Ini contohnya, nanti latihannya kalian kerjakan di mana daerah domainnya berupa segitiga. Berarti kan ada X0, X0, Y0, dan garis 9 min X. Titik kritisnya, titik ujungnya, dan pada batas-batas segitiganya. Ya, oke. Ini contoh yang ini, pakai kendala ya. Sebelum masuk ke kendala, coba kalian tulis soalnya, Bu Neli dikte. Oke, ya. Tentukan ukuran suatu persegi panjang. Tentukan ukuran suatu persegi panjang yang kelilingnya sama dengan P. Kelilingnya sama dengan P supaya luas dari persegi panjangnya maksimum. Jadi kita diminta cari ukuran persegi panjang yang memiliki keliling sebesar P supaya luas dari persegi panjang itu maksimum. Ya, itu kan dalam soal cerita ya, optimasinya. Sekarang kita kerjakan. Oke, berarti kita clear all dulu. Oke. Tadi kan kita punya persegi panjang. Ya, katakanlah X dan Y. Kita diminta apa? Cari ukuran X dan Y-nya supaya luasnya maksimum. Berarti fungsi yang mau kita maksimumkan adalah luas persegi panjang. X kali Y. Ini yang mau kita maksimumkan. Gitu ya. Oke. Jadi syaratnya apa? Keliling keliling persegi panjangnya sebesar P. Berarti apa? 2X tambah 2Y sama dengan P. Ya kan? Berarti kan di sini apa? Diketahui 2X plus 2Y-nya sama dengan P. Dari sini kita punya apa? X itu adalah P min 2Y per 2. Betul sampai sini? Kita substitusi ke dalam fungsinya. Berarti apa? P min 2Y per 2, Y. Berarti apa? P min 2Y per 2 kali Y. Tinggal masukkan fungsinya. Berarti apa? PY per 2 min Y kuadrat. Ini jadi kembali apa? Fungsi satu variabel Y. Maka untuk mencari titik kritisnya, kita cari turunan pertamanya. Ya, turunan pertamanya. FY, sorry. Berarti apa nih? P per 2. Ya kan? Yang ini terhadap Y dikurangi 2Y. Dia harus sama dengan 0. Berarti kita punya apa? Y itu sama dengan P per 4. Kalau Y-nya P per 4, X-nya berapa? P min 2 kali P per 4 per 2. P per 4. Ya, jadi kesimpulannya, ukuran persegi panjangnya adalah X sama dengan Y sama dengan P per 4. Betul nggak? Betul? John masih nyambung nggak, John? Ada orang nggak ya di sini? Suaranya jelas nggak Bu Nili ke situ? Jelas Bu. Ada pertanyaan tidak? Yang itu masalah optimasi. Yang 2X tambah 2Y kurang P. Bingung Bu dari mana? Kurang P. Ini sama dengan P. Iya, sama dengan P. Ini kan diketahui tadi soalnya. Kenapa? P-nya yang diketahui ya, Bu. Iya, kan tadi di soalnya saya ceritanya tentukan ukuran persegi panjang ya yang memiliki keliling sebesar P supaya luas persegi panjang maksimum. Berarti kan diketahui tuh keliling
persegi panjang P. Keliling apa rumusnya? 2X tambah 2Y sama dengan P kan? Keliling dari persegi panjang. Ya? Ya, Bu. Yang lain? Nggak ada? Oke. Sekarang saya mau bahas yang metode Lagrange. Metode Lagrange. Nah, metode Lagrange ini sebetulnya sama saja menyelesaikan masalah optimasi, maksimum minimum, tapi di situ ada syarat yang harus dipenuhi. Ya, ada fungsi yang menjadi batasan atau syarat dalam persamaan tersebut. Ya, contohnya sebetulnya di kasus yang ini tadi, ya, mencari maksimum dari mencari ukuran persegi panjang supaya luasnya maksimum. Nah, syaratnya apa? Kelilingnya harus sama dengan P. Itu kan kendalanya berarti atau syaratnya, ya. Jadi, ketika kita mau menggunakan metode Lagrange, kita harus tentukan fungsi yang mau dimaksimumkan atau diminimumkan. Dalam hal ini adalah fxy-nya atau fxyz-nya yang mau kita maksimumkan atau minimumkan. Ya. Setelah itu, tentukan apa? Fungsi kendalanya. Fungsi kendala atau syaratnya. Kayak tadi kan, kelilingnya sama dengan P. Nah, itu kan berarti informasi tambahannya atau kendala atau syarat yang harus dipenuhi. Yang ini kita sebut sebagai GXY-nya. Dia harus sama dengan 0. Ya. Oke. Nah, sebelum ke cara menggunakan metode Lagrange ya, Bu Deli, jelaskan dulu yang namanya vektor gradient. Vektor gradient dari fx itu adalah del fxy. Karena vektor, berarti dia ada komponen vektornya. Nah, ini didefinisikan sebagai apa? Turunan parsial terhadap x, i, karena vektor i kan berkaitan dengan variabel x. Kemudian parsial terhadap y, c. Ya, karena kalau 3 variabel apa? Del f, x, y, z itu sama dengan fxi, fyj, fz, k. Ini adalah vektor gradient dari suatu fungsi. Ya. Oke. Nah, setelah kita bisa menentukan fungsi yang mau kita maksimumkan atau fungsi yang mau kita minimumkan dan juga kendalanya apa, baru kita bangun yang namanya persamaan Lagrange. Persamaan Lagrange. Nah, persamaan Lagrange-nya apa? Persamaan Lagrange-nya adalah delta F x, y sama dengan lambda delta G x, y. Jadi vektor dari fungsi yang mau kita maksimumkan sama dengan lambda kali vektor gradient dari fungsi kendalanya. Nah, lambdanya disebut sebagai faktor pengali Lagrange. Ya. Kalau 3 variabel apa persamaan Lagrange-nya? Ya sama, tinggal tambahkan f, x, y, z. Sini berarti G, x, y, z. Gitu. Ya, oke. Nanti menyelesaikannya ya tinggal masing-masing komponennya. Berarti kan di sini kalau del fxy berarti apa? Tadi kan fxi, fyj, lambda kali gxi, gyj. Kalau yang di sini fxi, fyj, fzk. Lambda gxi, gyj, gzk. Tinggal samakan x i dengan i, z dengan j, k dengan k. Nanti menyelesaikannya persamaannya seperti itu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum Bu Nili kasih contoh. Ayo, paham metode Lagrange-nya? Jadi metode Lagrange-nya adalah tentukan fxy-nya yang mana, fungsi yang mau kita maksimumkan atau minimumkan, dan tentukan fungsi kendalanya, gxy-nya. Baru bentuk persamaan Lagrange. Ya.
Oke, contoh Bu, izin bertanya Bu, ya yang tadi boleh. Bu. Itu Ya. yang spidol warna hijau itu, yang baris ketiga dari atas, saya tadi nggak dengar Bu, maaf. Ini, yang ini. Iya yang itu, iya yang baris itu. Oke. Tadi kan yang mau kita maksimumkan luas X kali Y. Yang diketahuinya apa? Keliling. Keliling itu kan 2X tambah 2Y sama dengan P. Ya. Oke. Nah, dari keliling ini kan bisa kita sederhanakan jadi apa? X itu sama dengan P min 2Y per 2. Betul nggak? Siapa yang? Ya Bu, betul. Betul. Oke. Erza. Berarti fungsi yang ini boleh Bu Nelly gantikan X-nya dengan yang diketahui ini. Betul nggak, Za? Betul. Betul. Berarti kan XY. X-nya gantilah dengan ini. Berarti P min 2Y per 2 kali Y. Berarti kita punya ini. Udah. Ini adalah fungsi dari Y semua kan sekarang. Ya kan? Maka kita bisa cari titik kritisnya dengan menurunkan. Berarti kita punya P per 2 min 2Y. Berarti kita dapat Y-nya sama dengan P per 4. Kalau Y-nya P per 4, ya X-nya jadi P per 4 juga. Dari mana? Ya tinggal masukin ke definisi yang ini. Gitu, Za. Oke Bu, makasih Bu. Oke, yang lain ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya lanjut ke contoh? CS Pro ya? Ada? Oh, dia nggak ke server tapi nyangka. Oke. Apa di Sekarang Bu Nili kasih contoh yang soal ini, tapi dengan di Lagrange. device masing-masing Ya. atau ke server? Oke, berarti Bu Nili punya tadi mana? Sorry. Oh, gitu. Fx-nya Tapi adalah Happy cuma luas pakai persegi Pro ya? panjang. Ya kan? Kayak yang biasa. Kendalanya apa? Ya kan? Kendalanya apa tadi? Kelilingnya harus sama dengan Oh, gitu. GX-nya Kalau pakai sama apa dengan pakai apa? 2X min plus 2Y min P sama dengan 0. Ini kan kendalanya nih. Nah, sekarang kita bangun persamaan Lagrange. Oh, gitu. Persamaan Lagrange. Berarti ada del Fx Y sama dengan lambda Iya, del iya. GX Y. Maka kita punya apa? Fxi, Fyc, lambda Oh. GXI, GYC. Oke. Fx-nya apa? Ya tinggal lihat dari persamaan Terima kasih, F. ya. Turunkan parsial terhadap IX. Berarti apa? Apa hasilnya turunannya? Y, I, X, Oke. C, lambda, Jadi komputer GX. ya. GX-nya apa? Oke, sekarang kelompok 2. Ya kan? 4 dulu deh. Y, Kelompok 4, EG-nya 2. survei harga Sampai sini produsen nyambung? Pedesaan, silakan. Halo, halo. Kelompok 4 ada Nyambung. Ya. ada Diwan, ada Nitsa, Kemudian ada Yanti, kita ada samakan komponennya. Budina. Udah Ya. semua kan ya? Yang I dengan I, Oke, J silakan. dengan C. Berarti apa? Y itu sama dengan 2 Ya, lambda. silakan. Berarti lambda itu sama dengan Y per 2. Kemudian X itu sama dengan 2 lambda. Maka lambda itu sama dengan X per 2. Katakanlah ini persamaan 1, ini persamaan 2. Dari 1 dan 2, ya kan? Sama-sama lambda nih. Berarti kan Y per 2 sama dengan X per 2. Atau kita bisa tulis Y sama dengan X. Nah, baru substitusi ke persamaan kendala. Jadi persamaan kendalanya apa? 2X, 2Y sama dengan P. Katakan ini adalah persamaan 3 hasil ininya. Ini disubstitusi ke sini. Oke, berarti kita punya apa? 2X plus 2Y sama dengan X. Berarti 2X sama dengan P. 4X, P, berarti X sama dengan P per 4. Tadi Y juga sama dengan X, berarti Y juga sama dengan P per 4. Sama nggak dengan yang tadi? Ini adalah ukuran dari persegi panjangnya supaya luasnya maksimum. Bisa dipahami? Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, Ibu. Bisa ya? Oke. Silakan di screenshot. Bu Nelly kasih contoh yang 3 variabel. Ini kan 2 variabel.
Sudah, Ibu. Sudah ya? Oke, Bu Nili clear ya. Udah di screenshot ya. Oke, coba dicontohnya. Oke, yang titik ini. Kita coba 2x tambah y. 2x tambah y z 5. Oke. Soalnya itu adalah, coba kalian boleh tulis. Boleh. Carilah titik pada permukaan. Carilah titik pada permukaan 2x di kalian apa yang di-share? Oke, ini terus ya. Your screen sharing is pause. Kenapa pause? Munculnya apa di kalian? Erza munculnya apa Za di situ di kalian? Ada screen, Ibu. Nggak ada share screen, Bu. Nggak ada share screen. Oh, ini whiteboardnya kayak Zoom Cloud. Oke, nah sekarang udah ada. Oke, apa tadi? Tentukan titik pada permukaan 2x tambah y min z min 5 sama dengan 0. Sudah? 2x tambah y min z min 5 sama dengan 0 yang mempunyai jarak terpendek ke titik pusat. Ya, jadi di sini kita punya permukaan. Permukaannya adalah 2x tambah y min z min 5 sama dengan 0. Ini kan sebetulnya persamaan z sama dengan 2x tambah y min 5. Itu ya, sama saja. Ya. Kemudian, atau juga ditulis seperti ini. Ya, ditulis seperti ini. Z sama dengan 2. Ini berarti masih satu variabel. Masih dua variabel. Sebentar. Oh, iya. Oke. Kita tulisnya seperti ini ya. Persamaannya berarti fungsi 3 variabel x, y, z. Ya. Oke. Kemudian, titik pusat itu apa? Titik pusat kan berarti 0, 0, 0. Ya. Oke. Nah, kita mau cari titik pada permukaan. Titik pada permukaan misalkan adalah x, y, z. Ya, jadi kita punya permukaan pada permukaan itu ada titik x, y, z. Nah, sekarang kita diminta tentukan jarak terpendek, ya, jarak terpendek. Jarak terpendek. Tentukan titik. Jadi tentukan titik yang punya jarak terpendek dengan titik pusat 0,0. Ya, jadi antara titik x, y, z ini dengan si 0,0 ini jaraknya harus apa? Terpendek atau minimum. Terpendek atau minimum jaraknya. Berarti dari sini kita punya apa nih? Punya fungsi yang akan kita minimumkan. Ya, fungsi yang akan diminimumkan ini apa? Fungsi jarak. Apa persamaan jarak dari dua titik? Rumusnya apa? Akar dari x min 0 kuadrat, y min 0 kuadrat, z min 0 kuadrat. Ini kan jarak antara dua titik. Masih ingat? Ya, titiknya apa? Dari x, y, z dengan 0, 0, 0. Ya. Oke, berarti kita punya D itu sama dengan akar ini.
Atau kita bisa sederhanakan jadi apa? Akar dari X kuadrat, Y kuadrat, tambah Z kuadrat. Nah, supaya dalam pengerjaannya tidak ada akar, maka kita bisa buat F, X, Y, Z. Itu adalah kuadrat jarak. Ya kan? Ini yang mau kita minimumkan, kuadrat jarak. Sehingga kita punya F, X, Y, Z-nya adalah apa? X kuadrat, Y kuadrat, tambah Z kuadrat. Ya, sekarang fungsinya sudah ada yang mau kita minimumkan. Kendalanya apa? Fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya adalah, apa tadi syaratnya? Titiknya ada pada permukaan. Berarti kita punya apa? G, X, Y, Z itu adalah 2X plus Y min Z min 5 sama dengan 0. Karena titik yang kita mau cari ada pada permukaan. Berarti harus memenuhi persamaan permukaan ini. Ya sudah, setelah kita dapat fungsi fx-y-nya, fx-y-z-nya apa, kemudian kendalanya apa, kita bangun persamaan Lagrange. Ya, kita buat persamaan Lagrange. Sini kita buat persamaan Lagrange. Oke, persamaan Lagrange apa? Del F X Y Z lambda del G X Y Z. F X I F Y J F Z K lambda G X I G Y J G Z K. Gitu kan? Oke, nah dari sini kita tinggal masukkan persamaannya. Fx, ya tinggal cari fx-nya di sini apa? 2x I 2yj 2zk sama dengan lambda. G-nya mana? G-nya 2x tambah y min z. Berarti turunan terhadap x-nya apa? 2i min j, karena turunan y 1, turunan dari plus, turunan dari min z min 1. Min K. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Masih bingung nggak sampai tahap ini? Lanjut. Halo? Lanjut, Ibu. Oke. Sekarang tinggal samakan komponen-komponennya dengan yang di sebelah kanan. Berarti kita punya apa? 2x, 2 lambda. Ya kan? Ke sini. Berarti kita punya apa? Lambda sama dengan x. 2y sama dengan apa? Lambda, ya kan? Lambda sama dengan 2y. Kemudian 2z sama dengan min lambda. Berarti di sini lambda sama dengan 2z. Sampai sini masih? Satu, kedua, ketiga. Oke, dari persamaan 1 dan 2. Maaf Bu, itu minus nggak? Yang mana yang minus? Min 2. Kan 2z sama dengan min lambda. Oh, di sininya ya. Oke. Oke, udah ya, betul ya. Oke, sekarang dari persamaan 1 dan 2, berarti kita punya apa? X sama dengan 2Y. Ya, atau Y sama dengan X per 2. Oke, dari 1 dan 3, kita punya apa? X sama dengan min 2Z. Atau Z sama dengan min X per 2. Betul nggak? Betul? Betul ya? Nah, sekarang ini katakanlah 4 dan persamaan 5. Oke, lanjutnya. Nah, singkat, nah itunya apa? Pindah-pindahnya. Substitusi 4 dan 5 ke mana? Fungsi kendala. Ya, fungsi kendalanya apa tadi? 2x Plus y min z min 5 sama dengan 0. Berarti 2x, y-nya kita ganti x per 2, z-nya kita ganti jadi apa? Min x per 2 sama dengan 5. Ini jadi berapa? Plus 3x sama dengan 5, x-nya sama dengan 5 per 3. Betul?
X-nya 5/3? Betul. Kalau X-nya 5/3 berarti Y sama dengan 5/6. Masukin ke persamaan 4. Z-nya sama dengan min 5/6. Oke, berarti dari sini kita punya apa? Titik pada permukaan 2X tambah Y min Z min 5 sama dengan 0 yang memiliki jarak terpendek ke titik pusat adalah apa? 5/3, 5/6, dan min 5/6. Itu kesimpulannya. Oke, bisa dipahami ini? Lumayan panjang kalau dia ada kendalanya. Jadi pertama, tentukan fxy-nya atau fungsi yang mau kita maksimumkan atau minimumkan. Tentukan fungsi kendalanya, gxyz-nya. Dari situ kita bangun persamaan Lagrange. Persamaan Lagrange apa? Yang sebelah kiri adalah vektor gradien dari f, yang sebelah kanan adalah lambda kali vektor gradien g. Dari situ kalian selesaikan masing-masing komponen vektornya yang bersesuaian. I dengan I, J dengan J, K dengan K. Baru dari sana selesaikan sistem persamaan linearnya untuk mendapatkan nilai X, Y, Z-nya. Mudah selesai. Oke, sudah di screenshot? Siapa ini Maria ya? Sudah, Bu. Oke. Ya, ini pindah lagi. Oke, ada pertanyaan nggak? Materinya udah selesai. Sebetulnya kendalanya bisa lebih dari satu ya, cuman kita akan batasi pembahasannya sampai kendalanya satu. Nanti kalau kendalanya dua berarti nanti ada misalkan ada H ya, kendalanya G dan H. Berarti yang di sebelah kanan ada lambda G, lambda kali vektor gradien G ditambah H kali vektor gradien H-nya pakai beta. Beta kali vektor gradien H. Tinggal ditambah di sebelah komponen kanannya dengan kendalanya yang lain. Ya, oke. Silakan nanti kalian kerjakan soal-soal yang belum dibahas yang ada di slide-nya sedikit kok. Ya. Silakan ada pertanyaan dulu nggak? Bisa, John? Iya, Bu. Yang Banyak kecil. di kendalanya. Ini yang fungsi kendala, Bu. Masih kurang. Kenapa fungsi kendalanya? Kalau misalnya fungsi kendalanya ada dua, bagaimana? Dua tinggal ditambah di sebelah kanannya lagi, tapi nggak akan kita bahas sampai kedua. Cuman satu kendala nanti. Ujian juga cuma satu kendala. Jadi kalau misalnya ada kendala yang lain, misalkan G sama H, berarti nanti di sebelah kanan ada lambda del G ditambah misalkan alpha del H gitu. Ya, ada dua di sebelah kanan, John. G dan H. Oh iya, Bu. Oke, itu lebih rumit lagi ketika menyelesaikan sistem persamaannya. Jadi makin banyak kan sistem persamaannya. Oke, ada lagi Kalau pertanyaan? fungsi kendala bisa disebut juga syarat ya, Bu? Iya, fungsi kendala itu adalah syarat yang harus dipenuhi di masalah yang optimasi tadi. Gitu. Ya, oke. Apalagi? Sudah? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Za. Itu pada saat uji yang tadi yang absolut itu kan ada 3 tadi ya. Yang kalau polinomial langsung kita anggap itu stasioner. Terus yang kedua kan ujung sama batas kan. Itu kemarin saya baca cuman ujung aja, Bu. Jadi pakai kombinasi gitu. Di Google juga gitu, nggak pakai batas. Gimana ya, Bu? Penjelasannya, Bu? Harus Itu ada pakai batas batasnya. gitu. Oh, harus ada Kalau- batasnya juga ternyata. Kalau nggak pakai batas, tadi kayak contoh yang tadi, Za. Pada saat Y sama dengan 1. Kan tadi ya, yang soal Bu Nuri kasih contoh, kalau hanya titik ujung, berarti kan titik ujungnya apa, Za? 1 min 1. 1, 1, min 1, 1, min 1, min 1, 1, 1 kan? Min 1, min 1 kan? Ya, yang tadi. Sementara kan di sepanjang batasnya juga harusnya kita cek apakah di sepanjang
garis Y sama dengan 1, garis Y sama dengan min 1, ada titik kritis nggak? Ternyata setelah kita tadi uji, di Y sama dengan 1, ada titik kritis kan, 0,1 ya. Pada saat X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1, juga ada titik kritis. Tadi apa? Min akar 2 kan ya, kalau nggak salah ya. Ya, min akar 2 sama apa? Tadi apa? Hasilnya apa sih? Dua-duanya akar 2. Min akar 2 ya? Min akar 2 min 1 sama apa? Min akar 2. Yang tadi. Catatannya mana Maria? Maria. Coba lihat screenshot-nya. Akar 2, min 1 sama min akar 2, min 1. Akar 2 min 1 dan min akar 2 min 1 ya? Min 1. Oke. Nah, itu Iya. adalah titik kritis di garis X sama dengan 1 dan garis X sama dengan min 1. Tapi perhatikan, tadi Muneli lupa kelewat. Akar 2 sama min akar 2 itu lebih dari 1 dan min 1 nggak? Ya, lebih nggak? Iya. Berarti itu tidak termasuk titik kritis. Sorry, coret berarti itu tadi. Karena kan dia melewati batasnya kan. Tadi kan daerahnya hanya dari min 1 sampai 1 X-nya ya. Ya, sementara tadi ketemunya apa? Positif akar 2 dan min akar 2. Ya kan? Berarti itu melewati garisnya. Ya, melewati daerahnya kan? Berarti yang 2 tadi hapus dari titik kritisnya. Jadi tidak memenuhi sebagai titik kritis. Sorry, salah. Tadi kelewat. Ya, jadi tetap harus dicek RZ, batas-batasnya juga harus dilihat. Di situ ada titik kritis atau tidak. Jadi tidak hanya dari titik ujungnya saja. Ya. Oke, Bu. Terima kasih. Ya. Oke, yang tadi tolong direvisi ya. Yang akar 2 sama min akar 2 itu tidak termasuk sebagai titik kritis karena dia ada di luar domain dari si F-nya. Ya kan? Karena kan akar 2 lebih dari 1. Min akar 2 juga lebih kecil dari min 1. Jadi sudah di luar dari domainnya. Ya. Oke, ada lagi ya pertanyaannya? Nggak ada? Jelas semuanya? Oke, ya itu untuk yang aplikasi turunan parsial ya. Jadi bisa dengan optimasi biasa, lihat daerahnya terbuka atau tertutup. Ya, ada uji turunan kedua. Kemudian ada menyelesaikan optimasi dengan metode Lagrange. Ketika di situ ada syarat atau kendala yang harus dipenuhi, baik 2 variabel maupun 3 variabel. Ya, oke. Nanti latihannya silakan dikerjakan. Nanti dikumpulkan seperti biasa. Responsinya silakan bikin catatan aja. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Minggu depan baru kita masuk ke integral. Cacingnya udah banyak, John, minggu depan. Ya. Kemarin satu aja kayaknya salah deh. Banyak yang salah. Pusing saya. Padahal yang nomor 4 itu gampang harusnya. Apalagi 4B. 4B itu udah langsung ketemu fungsi apa? Gamma ya. Langsung gamma 5/2 itu udah bentuk bakunya Bu Nili terkecoh tuh. Padahal biasanya nggak pernah ngasih soal kayak gitu. Cuman kan tiba-tiba muncul itu. Aduh, dan itu udah harusnya bonus. Tapi tetap aja ada yang salah ya. Joni bener nggak kemarin, John? Jawabannya gamma 5/2 nggak? Salah, Bu. Kamu. Ya, Bu Nili udah koreksi semua UTS-nya. Berapa masih sangat kurang nilainya. Karena Bu Nili bukan strict ya. Ya kalau salah ya salah gitu ya. Minimal kalau ngerjain itu salah yang dapat poin 2 misalkan ya. Tapi kalau akan dilihat itunya apa stepnya dan bukan hasil akhirnya aja. Ya. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Ada. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Nanti kita bahas integral untuk fungsi banyak ya. Apa? Siapa yang nanya? Iya sih. Tapi kalau Fahmi, tapi saya kan ketemu gamma 5/2. Saya cari nilainya.
Ya gamma 5 per Gak apa-apa tak, Bu? gamma 5/2 kan jadi berapa tuh? 5/2 kali 3/2 kali akar pi kan? Berarti apa? 3/4. Iya, 3/4 akar pi kan? Jawabannya 3/4 akar pi. Iya, Bu. Jawabannya 3 Saya kira. tapi iya. Itu maksud Bu Nelly itu soal terkecoh, maksudnya udah ya, kecolongan Bu Nelly itu. Itu kan sharing dari beberapa teman kan. Kecolongan, waduh itu gampang banget soalnya. Langsung to the point. Ya, oke lah, nggak apa-apa, bonus buat kalian. Ya, oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.